Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah yang sudah hadir di masjid ini, mudah-mudahan setiap langkah kaki bapak dan ibu dihitung menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita dan tujuan semoga dikabul oleh Allah dan setiap doa serta hajat kita pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita atau ta'lim ini, mari kita awali dengan munajat atau berdoa kepada Allah. Dengan membaca suratul Fatihah atau Ummul Kitab, semoga cita-cita kita datang ke tempat ini. Pemirsa yang menyalakan layar kaca Anda, semoga kita semua yang menyaksikan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sahabat-sahabat Nabi adalah orang yang mengikuti perangai, perilaku atau budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah sedekah adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq, adalah sahabat yang sangat terkenal dan piawai dalam masalah sedekah. Bahkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwasanya kehebatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam masalah sedekah tidak tertandingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Dalam hal ini bukan berarti sahabat yang lain gak bagus sedekahnya, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih mengawali, lebih ngeduluin kalau masalah sedekah. Dan hal ini pun nurun kepada anak beliau atau putri beliau yang menjadi salah satu istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu kisah unik Pak tentang janjinya Siti Aisyah untuk masalah sedekah. Suatu ketika datanglah seorang pemuda. Kondisi di kota Madinah pada saat itu masih begitu pagi dan suasana dan cuaca belum begitu panas. Kota Madinah sudah disibuki oleh penduduk yang lalu lalang mencari kesibukan, termasuk si pemuda ini. Dia bergegas menuju kediaman Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sesampainya di sana, dia bilang seperti ini, "Ya Ummul Mukminin, bantulah aku. Aku lagi memiliki hajat dan aku punya keperluan. Aku ingin membeli seorang budak wanita yang hendak aku jadikan istri. Cuma sayang, saya tidak punya duit. Kiranya engkau ya Ummul Mukminin bisa membantu aku, sungguh aku akan bahagia sekali." Selesai si anak muda ini bicara seperti itu, Siti Aisyah wajahnya agak sedikit sedih. Kenapa sedih? Sebab dia tidak memiliki uang untuk bisa membantu anak muda tersebut. Hingga keluarlah sebuah kata-kata seperti ini. "Hai anak muda, seandainya saja aku punya uang 10.000 dirham, maka aku berikan ini kepada engkau." Merasa bahwa tidak dibantu oleh Siti Aisyah, si anak muda ini pulang dalam keadaan sedikit kecewa. Sepanjang perjalanan dia hanya berpikir bagaimana aku bisa menikah dan bagaimana aku bisa memiliki uang. Pulanglah si pemuda ini. Enggak lama si anak muda ini pulang, datanglah salah satu sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Asad.
Dia datang tiba-tiba membawa duit 10.000 dirham. Dia berikan kepada Siti Aisyah. Dan sahabat Nabi yang satu ini, Khalid bin Asad, enggak tahu perkara itu. Yang penting dia mau sedekah kepada Siti Aisyah, dia berikan 10.000 dirham. Ketika dipegang uang ini, Siti Aisyah bicara, ya Allah, ya Rabb, kau sedang uji aku. Aku enggak punya uang, tiba-tiba aku dikasih duit 10.000 dirham. Di saat aku pernah janji sama seorang anak muda yang bernama Munkadir, yang dia pengen menikah dan gak punya uang, aku ucap janji, kalau saja aku punya uang 10.000 dirham, aku kasih buat dia. Allahu Akbar. Kejadian macam kayak begini sering kita alami. Tapi apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah? Nanti kita lanjutkan setelah kumandang adzan yang berikut ini. Kita laksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Pemirsa juga silakan yang sudah wudhu siap-siap melakukan ibadah sholat subuh. InsyaAllah kita kembali setelah kumandang adzan dan sholat subuh nanti. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah. Ini mic-nya mati. Ya. Iya, alhamdulillah. Sudah, baik. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah. Mohon maaf pemirsa, kalau anda tahu di masjid ini mic-nya sedikit mati, jadi agak diem dulu tadi. Mudah-mudahan di pemirsa di TV masih mendengarkan suara saya dan juga jemaah yang ada di Masjid An-Nida TP NMC TV ini. Ya, baik. Ini sebelum saya lanjutkan kisah saya yang tadi, ini ada beberapa sedekah yang sudah saya terima dan juga ada berupa tape radio yang sudah nitip di rumah saya. Subuh-subuh gelap-gelap tadi saya bawa tipnya itu, dan alhamdulillah kita doakan siapapun yang bersedekah, baik yang kelihatan ataupun yang tidak, baik secara nyata-nyata ataupun sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, membalas segala amal ibadah kita, termasuk sedekah-sedekah kita. Kalau yang bersedekah ini memiliki hajat apapun saja, kita nggak tahu, Allah yang tahu. Semoga saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa juga buat kita semua yang sudah bersedekah atau hendak bersedekah atau punya niat bersedekah, semoga Allah kasih kekuatan, tidak hilang keraguan dan keyakinan kita kepada Allah tentang hebatnya sedekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ini udah bunyi ini ya. Jadi nggak kagok lagi. Tadi sebelum ibadah sholat subuh kita laksanakan, pemirsa dirahmati Allah, mungkin bagi anda yang baru saja menyaksikan acara ini, sebelumnya kita sudah mulai di 6 menit yang lalu. Bahwasanya saya sampaikan di awal acara ini, hebatnya dan janjinya sedekah Aisyah radhiyallahu anha. Ngomong-ngomong sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai 10.000 dirham. Kejadian macam kayak gini Pak, sering banget kita alamin. Di saat kita lagi nggak punya, di saat kita lagi nggak memiliki sesuatu, terkadang mulut ini gampang banget berjanji. Pada senyum, iya benar tadi. Iya. Baik berjanji kepada Allah, juga berjanji kepada sesama manusia. Atau dari hal yang kecil-kecil aja. Bapak misalnya janji kepada istri, nanti ya mah, nanti ya mi, kalau seandainya nih papa jebol proyeknya, kalau tender papa gol, papa bakal beliin mama nggak tanggung-tanggung kapal pesiar. Kapal beneran? Enggak, kapal-kapalan. Tapi minimal dia ada janji. Atau seorang ibu janji sama anaknya, nak nanti ya nak, kalau mama dapat duit, anak bilang dapat duit dari mana mah? Ya dari papa kamu lah. Mama akan beliin kamu motor, mama akan belikan kamu sepeda dan lain sebagainya.
Tapi di saat kita punya dan kita ada, ini ujiannya. Sanggupkah kita menepati ucapan kita yang tadi? Ya Allah ya Rabb, nih kalau saya bulan ini kerja saya dapat bonus atau enggak 2 kali lipat gaji saya janji ya Allah saya bakal sedekah sama masjid sebelah. Kasihan ya Allah kubahnya baru setengah. Giliran dapat duit, kayaknya inget gak sama tuh kubah masjid? Inget apa enggak Pak? Inget apa enggak Pak? Iya, inget lupa. Tapi enggak bagi Siti Aisyah yang di dalam tubuhnya mengalir darah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang sifat mulianya pun mengalir di tubuhnya. Sehingga ketika dia dapatkan 10.000 dirham macam kayak tadi. Nggak lama dia susul anak muda itu. Dia katakan, ya Munkadir, ini alhamdulillah Allah berikan rezeki. Aku tunaikan janjiku tadi. Aku bersedekah kepada engkau 10.000 dirham. Subhanallah. Tapi kalau kita mungkin kita tepati janjinya tapi setengah kita potong. Ya Allah dapatnya 10 juta. Iya saya janji sama itu masjid, sama itu pesantren saya mau kasih nanti 10 juta. Giliran kita dapat. Ya Allah juga Maha tahu. Kan saya juga masih banyak kebutuhan di keluarga saya. Ini tagihan rumah belum saya lunasin. Tagihan motor, mobil segala macam. Ya udah ya Rabb, kau juga Maha tahu. Ini 5 juta ikhlas banget. Dipotong. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada kita, kalaulah kita punya janji tentang sedekah, di saat kita lagi nggak punya dan pas kita punya, itu ujiannya Allah kasih buat kita. Tapi kalau kita yakin, ingat firman Allah yang sering banget dibacain di acara ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sesekali engkau sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum engkau serahkan apa yang engkau cintai. Kebanyakan kita sepakat kalau kita cinta sama duit. Betul nggak Pak? Kita tanya ibunya, betul Bu? Nggak usah ditanya, udah kelihatan mukanya. Setiap kita pasti tuh cinta sama uang. Dan kalaulah kita serahkan apa yang ada, Allahu Akbar, Allah nggak buta matanya. Allah nggak tuli telinganya, Allah nggak buntung tangannya. Pasti janji Allah akan ditunaikan. Janji Rasulullah tidak pernah bohong. Siapa yang dia berikan kebaikan itu, maka dia pula akan menerima kebaikannya. Sebagaimana Allah katakan, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Tapi siapa yang melakukan keburukan, maka dia juga akan melihat keburukan tersebut. Jadi jangan pernah ragu dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Dan pastinya jamaah yang hadir di sini pun banyak memiliki kisah, cerita tentang nikmatnya sedekah. Pernah mungkin punya janji, ya Allah saya dulu pernah nih kayak begini. Persis kayak Siti Aisyah ceritanya. Kira-kira ada nggak jemaah yang mau berbagi ilmu kepada kita semua? Kalau ada silahkan. Bang Haji Nuh, ada nggak Bang Haji Nuh? Bang Haji? Ada ya? Ini Bang Haji Nuh ini punya cerita dia Pak. Punya cerita tentang sedekah. Dan sekarang dia salah satu pengusaha jual beli mobil. Mobil bekas bukan mobil rusak. Nah nih Bang Haji Nuh. Bagi-bagi ilmu sama kita Bang Haji. Sini aja di atas nggak apa-apa. Iya. Nih Bang Haji. Oke, silakan Bang Haji. Sini Bang Haji. Sini. Ya. Naik aja Bang Haji. Nggak diomelin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tahun 2006 ketemu dengan Ustadz Arifin. Setelah itu alhamdulillah dikenalkan dengan guru-guru termasuk Agim, dan akhirnya dikenalkan juga dengan Ustadz Yusuf Mansur. Waktu awal ketemu Ustadz Yusuf Mansur, wah bakal ditodong nih. Saya bilang gitu Ustadz, apa saya yang mesti bilang ke Ustadz nih? Saya nggak bilang bahwa saya alhamdulillah sebagai pengusaha. Saya datang biasa bilang ke Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz saya pengen berhikmat. Dan alhamdulillah beliau bimbing, apa yang kamu punya?
Alhamdulillah saya berikan sesuatu kepada pesantren Daku, dan di situ banyak sekali yang alhamdulillah saya nikmatin setelah memberikan suatu pinjaman kepada Allah. Kata Ustadz, kamu tidak mengeluarkan tapi meminjamkan kepada yang punya. Subhanallah. Setelah itu alhamdulillah dari guru-guru, dari pesantren, termasuk dari sahabat-sahabat serta jamaah akhirnya mengenal saya, dan subhanallah banyak sekali hikmahnya dari situ Ustaz. Sehingga sampai sekarang berhikmat terus dengan guru. Alhamdulillah. Salah satu hikmahnya apa tuh Bang Haji? Alhamdulillah dari segi ekonomi lancar. Ternyata janji Allah, barang siapa yang berikan 1 kepadaku, aku ganti 10 bahkan lebih Ustaz. Subhanallah. Itu yang saya alamin, dan akhirnya saya ngajak kawan-kawan. Alhamdulillah di perkumpulan saya ada satu paguyuban yang termasuk kawan-kawan saya yang hari ini juga hadir, Haji Ahmad. Terus alhamdulillah jadi mengalir terus ke kawan-kawan kita untuk merapat ke Ustadz Yusuf Mansur juga, ke Agim juga, dan ke Ustadz Arifin Ilham. Subhanallah. Jadi memang setiap kebaikan akan muara juga kepada kebaikan. Dan siapa yang kumpul di majelis-majelis yang penuh dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kesolehannya pun ikut kita rasakan. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk kumpulan orang-orang yang soleh, dan kita akan lanjutkan kembali setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita dengarkan kisah dari Haji Nuh. Beliau salah satu jamaah setiap acara yang ada di MNC TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan kisah baik beliau itu membawa hikmah buat kita dan kita bisa mengikuti langkah baiknya beliau, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, di sini sudah ada beberapa jamaah juga yang hadir, yang pasti kalau kita lihat wajah-wajahnya sudah nggak asing lagi buat kita yang sering nonton Nikmatnya Sedekah. Ini anak-anak ajaib yang kalau beliau baca kayaknya nih baca Quran, nih kayaknya hatinya resep banget, ya Pak? Ingat nggak Pak? Ya ingat, pengen punya anak kayak gini Pak? Udah punya belum? Ya udah bikin lagi insya Allah Pak. Baik, di sini ada salah satu guru dari Darul Quran. Beliau adalah Ustadz Yasyan, nanti akan menceritakan bagaimana perjalanan santri-santri beliau ini untuk bisa menghafal Al-Quran. Bisa jadi ini adalah buah dari sedekah orang tuanya pun, nanti kita coba tanya-tanya apa iya salah satu orang tua mereka atau keduanya ini orang yang sangat gemar sedekah sehingga punya hasil anak-anaknya yang saleh macam kayak begini. Insyaallah. Silakan Ustadz Yasyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan para jamaah yang hadir dan pemirsa semuanya dijadikan Allah sebagai keluarga Al-Quran, insya Allah. Amin. Satu nasihat yang pernah saya kutip dari Al-Mukarram Ustadz Yusuf Mansur, dengan kebetulan guru kami juga di Gontor Kiai Haji Syukri, namanya Al-Quran, dan nasihat di dalam Al-Quran itu harus selalu diulang-ulang, bahkan sampai 1000 kali, kalau perlu berkali-kali, tidak ada batasnya. Mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga Al-Quran dan keluarga kita dijadikan keluarga yang barakah, manfaat fid dini fid dunya wal akhirah. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jamaah dan para pemirsa, di samping saya meralat Ustadz Albar. Kami bukan anak-anak, yang di samping saya. Ananda Fahmi, Ananda Habib, dan ada Ananda Namira yang di ujung. Masalahnya Ustadz, iya, tingginya sama, saya pikir anak-anak. Betul, tingginya sama tetapi sudah bukan anak-anak. Anak-anak sudah umur di atas belasan tahun. Kalau ini bapaknya anak-anak Pak. Insya Allah, mohon doanya.
Dan di ujung Haji Anggawi, beliau orang tua dari Ananda Fahmi, Habib dan Namira. Para pemirsa dan para jamaah, subhanallah. Beliau datang dari mana Bapak Ibu? Dari Bali. Sebagian jamaah tahu. Beliau datang dari Bali. Kalau kita tahu Bali itu, kalau udah dengar nama Bali, apa itu Bapak? Tempat refreshing, ya kan? Tapi subhanallah, refreshingnya ini bukan main, bukan itu dan kesana, tetapi refreshingnya Al-Quran. Nah, Ananda Fahmi sudah hafal alhamdulillah 18 juz, 18 juz, dan sudah nabung hafalan di Bali lebih dari 10 juz, dan di Darul Quran selama alhamdulillah berapa? Pakai mic. 9 bulan. 9 bulan. Nah, sudah nyampe nambah 8 juz jadi 8 juz, dan sebelahnya Ananda Habib, namanya Farhan ya, namanya Muhammad Farhan, dan panggilannya Habib nih karena bodinya udah seperti habaib. Insya Allah. Nah, ini sudah hafal 12 juz. Nah, yang Ananda Namira sudah nyampe 10. Para jamaah dan para pemirsa, beliau ini keluarga Al-Quran, Masya Allah. Di Darul Quran ada satu program i'dad. Program i'dad ini tidak lain adalah program 1 tahun untuk mendalami Al-Quran. 1 tahun, mengorbankan 1 tahun untuk Al-Quran dan bahasa. Nah, ini Ananda Fahmi dan Habib akan membacakan dan mentilawahkan setoran terakhir. Silahkan Fahmi. Ya. Iya, yang mana Surat aja? Maryam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa bagham biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال إني عبد الله قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم. Subhanallah, ngerasa buat dalam hati. Pastinya ibu bapak yang dirahmati Allah dan juga pemirsa mau dengar suara adiknya, tapi setelah komersial break yang berikut ini tetap dinikmatnya sedekah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, tadi sebelum komersial break kita saksikan atau kita dengarkan bacaan ayatul Quran dari adik kita. Subhanallah, sangat bersab sekali. Tadi saya bilang kalau mau dengar adiknya setelah ini, tapi kayaknya kita tanya-tanya dulu orang tuanya nih. Resepnya apa bisa punya anak macam kayak begini. Dan pasti saya yakin pemirsa orang tua yang menyaksikan acara ini pasti kepengen banget punya anak kayak begini. Minimal suaranya enak banget kalau kita yang ngaji, insyaallah. Ini ada orang tua beliau namanya Haji Anggawi ya. Haji Anggawi ini menarik sekali ya Pak. Artinya bahwa Pak Haji ini enggak menyekolahkan di sekolah umum anak-anak ini, tapi lebih tertarik ke pesantren. Ini motivasinya apa nih Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kebetulan anak-anak kami yang ketiganya ini awalnya memang dulu sekolah umum Ustaz. Cuman kebetulan karena memang dari awal kita ingin anak-anak kita nih istiqomah, artinya memperoleh ilmu yang cukup di dalam dinul Islam. Jadi makanya saya memfokuskan anak-anak selesai sekolah umum waktu itu di Denpasar di Muhammadiyah 3, sorenya ngaji dan awalnya memang belajar qiraati dulu. Belajar qiraati Quran dari mulai fahmi kelas 1 insyaallah. Terus SD. Satu SD. Memang berganti-ganti guru sampai terakhir ketemu gurunya yang di dekat Muhammadiyah, Ustaz Ahmad Hudori. Kebetulan dan alhamdulillah anak-anak ini kebetulan dari mulai awal kalau saya flashback ke belakang ini, jadi memang sebelum anak-anak ini, sebelum saya nikah, memang saya sudah niatkan kalau punya anak-anak fondasinya diniyahnya akan dibekali yang insya Allah fokuskan buat agama. Sebelum nikah itu? Sebelum nikah. Subhanallah. Ini satu poin Pak, menarik buat kita. Adalah kalau emang kita pengen punya anak soleh, pengennya itu bukan setelah anak itu lahir saja ya. Tapi kita lihat Pak Haji Anggawi sebelum nikah, berarti waktu itu masih bujangan Pak Haji? Masih bujangan. Apa udah punya jodoh juga nih? Belum. Belum juga, bayangin tuh. Belum kelihatan siapa pendaringannya. Iya, udah punya niat kayak begini. Bahkan guru kita suka ngajarin sama kita, enggak salah dan enggak dosa kalau kita punya cita-cita, kita punya niat jauh sebelum kita laksanakan apa yang menjadi cita-cita kita. Pengen punya anak soleh jauh ketika dia masih muda. Saya pernah dengar juga ungkapan Ustadz, ya guru kita Ustadz Yusuf Mansur, buat anak-anak muda yang pengen punya anak soleh, anak-anak muda yang pengen pergi haji, anak-anak muda yang pengen umroh, doa dari muda. Terus perjalanan kita nanti akan menghantarkan kita pada titik di mana Allah kabulkan. Nah salah satu contohnya nih Pak Haji Anggawi. Itu saya dapat pelajaran dari beliau barusan. Sebelum nikah, sebelum punya siapa yang mau dinikahin, udah punya niat anak yang soleh. Lanjut Pak Haji. Ya, jadi tahadus bin nikmah, jadi ya mungkin
mungkin buat kita semua, mungkin jadi nanti jadi sehabis kita sholat 5 waktu, minimal kita mendoakan, kalau sudah punya anak-anak, insyaallah ya, mendoakan minimal Rabbi habli minas sholihin, doanya Nabi Ibrahim. Syukur kalau bisa lebih panjang. Terus banyak juga baca bersalawat kepada Rasulullah SAW supaya Allah mudahkan jalannya. Karena kalau Allah kalau kita bersalawat kepada kekasihnya Allah, wa insyaallah mudah-mudahan Allah sayang sama ya, kita selalu menyebut kekasihnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Amin. Gitu. Jadi banyak-banyak baca bersalawat, menyambung apa yang kemarin disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur, banyak-banyak baca bersalawat, banyak salawat. Jadi tidak ada mudaratnya. Mudah-mudahan maslahatnya, manfaatnya, keberkahannya mudah-mudahan buat kita semua insyaallah. Amin. Gitu. Dan dan alhamdulillah anak-anak ini dari mulai awal mengaji ya subhanallahnya tidak perlu disuruh harus ayo pegang Quran, ayo baca. Nah, jadi begitu sudah waktunya, begitu selesai mereka sekolah umum, waktu awal kita di Bali sebelum hijrah ke Darul Quran Ketapang itu, jadi anak-anak itu sudah mulai pegang Quran. Begitu selesai sholat zuhur, makan, istirahat sebentar, langsung hafalan mereka, hafalan terus sampai dengan menjelang asar. Jadi kesadarannya itu timbul ya Pak ya, nggak pakai diperintah, nggak pakai diojok-ojok begitu ya. Nggak usah, alhamdulillah. Baik Pak Haji, kayaknya nih kita semua pengen dengar nih ya suara dari Nanda Habib. Habib. Iya, dia langsung nyebut Habib, dia kata gitu. Iya, silakan Habib. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yu'minun. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalikal fawzul azim. Waja'al mu'adziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'adal ladzina kadzabu Allaha wa rasulahu sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajidun wala 'alal ladzina la yajiduna wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sadaqallahul azim.
Subhanallah. Saya lihat ada jemaah yang nangis-nangis, tadi itu ngucek-ngucek mata, ya. Nangis apa ngantuk, Pak? Subhanallah. Baik, pastinya beliau tidak hanya sendiri, beliau juga bawa adiknya juga, dan Pak Haji Angga juga bawa istrinya. Mungkin pemirsa juga, maaf Ustaz, mau kenal mana istrinya, ibu-ibu yang mengandung beliau-beliau ini ada di belakang, biar saya ke belakang. Permisi Pak, ya maaf. Iya, Ibu berdiri silakan. Iya, ini istri daripada Pak Haji Anggawi dan masih ada adiknya Habib ya. Kakak atau adik ini Ibu? Ya silakan Ibu. Ya sapa pemirsa. Ya silakan. Maira ngaji dulu? Ya boleh. Nah Mira ngaji dulu deh kata ibunya. Ya, yang mana aja bebas. Ya, Al-Ikhlas juga nggak apa-apa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra sadaqallahul azim. Nggak jauh beda ya sama kakak-kakaknya, subhanallah. Bu, punya anak kan jangan banyak-banyak. 10 asal jadi semuanya. Anak pertama jenderal, anak kedua dokter. Kalau bapaknya kena hukum, anak pertama datang. Kalau bapaknya sakit, dokter lewat. Iya nggak? Ini anak ketiga hafal Quran semua, subhanallah. Bu Haji, waktu dulu mengandung anak-anak ibu, ada sedikit tanda-tanda nggak Bu? Kali gitu apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sebenarnya tanda-tanda itu tidak ada. Anak-anak ini ya nakal-nakalnya sewajarnya anak-anak kecil. Sewajarnya ya, gimana tuh Bu? Ya, anak-anak kecil tuh pada umumnya kan nakal. Oh iya. Ya mungkin karena kenakalannya atau saya minta disabarkan oleh Allah. Mohon. Dan saya juga mendengar kalau sholat malam semua insya Allah doa-doanya dikabulkan sama Allah. Doa di penghujung malam. Dan ketika itu ya alhamdulillah saya mulai mungkin dapat hidayah dari Allah untuk sholat malam istiqomah sampai sekarang dari anak-anak kecil. Ya saya mohon sama Allah, ya Allah limpahkanlah kesabaran pada hamba-Mu ini untuk bisa mendidik anak-anak. Jadikanlah apa yang setiap saya ucapkan ini adalah nasihat untuk mereka. Subhanallah. Limpahkanlah beribu-ribu nasihat yang bisa saya berikan kepada anak-anak agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Di samping doa tadi qiyamul lail, sedekah termasuk juga nggak amalan Ibu? Kalau sedekah saya biasakan anak-anak ini di waktu subuh. Oh, sedekah di waktu subuh. Iya. Jadi habis sholat subuh rame-rame jalan-jalan teh? Bukan. Oh, bukan. Anak-anak ini sholat subuhnya di masjid. Jadi sebelum masuk masjid ada kotak. Dia masukkan ke situ. Subhanallah. Karena saya tahu kalau awali hidupmu dengan sedekah. Karena kalau tidak sedekah hari itu, malaikat ada 2 doanya. Apa itu? Kalau yang bersedekah Allah, malaikat itu akan mendoakan limpahkan rahmat untuk anak ini sepanjang hari ini. Kalau tidak laknat. Laknat bagi yang
tidak bersedekah hari ini, itu yang saya pahami. Jadi saya takut untuk tidak bersedekah. Iya Ibu, terima kasih, subhanallah. Banyak poin pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya ya Ibu ini ketika dulu mengandung anak-anak beliau ya sering berdoa kepada Allah, qiyamul lail enggak lepas, lalu sedekah. Ini kayaknya kita belum kita praktekin yang ketiga. Anak-anak kita suruh ke masjid, kita bagi duit. Masalahnya kalau anak-anak kita bagi duit, nanti nggak dimasukin di kotak sama dia. Dia pada jajan, dia pada belanja mulu, subhanallah. Ini satu pendidikan penting. Inilah hasil dari semuanya itu, subhanallah. Siapa orang tua mengajar kebaikan, seperti yang dikatakan di awal tadi, maka dia pula akan terima sebuah kebaikannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita yang mendengar, kita yang menyaksikan, kita yang melihat hari ini, anak-anak Bapak Haji Anggawi dan Ibu Haji Anggawi ini, anak-anaknya bisa nular di kita semua. Mudah-mudahan tadi di pemirsa di rumah yang mungkin saja lagi hamil, pas dia dengerin suara anak-anak ini, dia pegang perutnya, ya Allah saya kepengen kayak begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang saleh dan saleha. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali setelah commercial break yang berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di Nikmatnya Sedekah. Setelah tadi kita saksikan beberapa jamaah yang dengan sedekahnya menghasilkan anak yang saleh dan soleha, ini pun menjadi motivasi dan acuan buat kita. Bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita bukan orang yang ahlul Quran, kita bukan orang yang paham dalam agama, bisa jadi anak-anak kita adalah bagian dari orang-orang yang ahlul Quran dan mereka pun menjadi anak-anak yang paham dalam agama. Asalkan kita ikutin track yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya adalah qiyamul lail, lalu dilanjutkan di waktu subuhnya, tidaklah ia bersedekah kepada orang lain kecuali di pagi itu. Tadi dari Ibu Haja satu pelajaran baik banget buat kita, takut dilaknat oleh Allah. Diajarkan anak-anaknya dikasih duit bukan buat jajan, bukan buat yang lainnya kecuali untuk sedekah. Nah, satu ini ada lagi jemaah kita yang punya cerita unik, cerita yang akan membawa hikmah buat kita tentang sedekahnya. Ya, silakan Pak Haji. Tadi sudah tunjuk tangan ya. Mana? Oh, udah pindah. Enggak lihat saya pindahnya kapan itu ya. Hebat ilmunya. Silakan Pak Haji. Nggak usah ditiup Pak Haji, nggak panas itu ya. Langsung Pak Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi cerita barangkali sedikit. Nama siapa Pak Haji? Nama saya Rahmat. Saya dari Bogor. Ya. Ceritanya diawali waktu saya sering mengikuti pengajian di sini. Kemudian saya mencoba melaksanakan apa yang diajarkan guru kita. Untuk membiasakan diri bersedekah. Bahwa setiap subuh habis sholat saya bersedekah gitu. Kemudian suatu saat saya berniat ingin mendirikan juga Darul Quran atau pesantren tahfidz di Bogor ini. Dan saya bertemu dengan seorang ustadz yang menawarkan tanah ya. Yang saya waktu mau niat untuk membuka itu, saya belum punya uang, ya. Kemudian kepada ustadz itu menyampaikan bahwa, Ustadz, saya niat untuk membeli tanah 1000 meter, ya, dengan harga 60.000 per meter. Kemudian disampaikan kepada ustadz itu bahwa, Ustadz, saya yakin sekali saya mampu membeli itu walaupun saat ini belum memiliki uang. Kemudian saya ngobrol dengan istri saya pinjam dari sekolah untuk uang mukanya. Pinjamnya 30 juta. Tetapi yang ditransfer hanya 10 juta saja ternyata bisanya. Kemudian suatu saat saya berangkat ke Depok untuk melaksanakan kewajiban saya, tugas. Waktu hari Jumat. Jam 12 kurang seperempat itu saya stop dulu kegiatan saya kepada jamaah mengajak kita sholat jamaah dulu. Kemudian di masjid itu di Masjid Jami diumumkan bahwa masjid ini dalam keadaan renovasi. Barang siapa kepada bapak-bapak yang ingin berinfak atau membantu membangun ini silahkan menghubungi panitia atau masukkan keropak. Kemudian saya terpanggil dan ingat juga kepada guru kita bahwa
saya barang infak, insya Allah ganti. Kemudian saya pegang uang 50.000, bismillahirrahmanirrahim, saya masukkan ke keropak itu dan tidak punya mikiran apa-apa, hanya ingin membantu saja. Subhanallah, begitu pulang dari kegiatan memberikan di Depok ya, jam 5 sore saya ditelepon oleh seorang kawan ya, ingin bertemu dan janjianlah yaitu habis Isya. Setelah bertemu bicara-bicara dan jam 9 tepat saya berhak mendapatkan uang 50 juta. 50 juta? Iya. Dari mana tuh Pak? Ya dari seorang kawan yang di dalam pembicaraan itu saya membantu kawan untuk menyelesaikan suatu masalah gitu ya. Gitu. Dan alhamdulillah walaupun saat ini belum saya ambil uangnya. Nah, tetapi kewajiban saya yang 60 juta untuk membayar tanah untuk membangun pondok hafal Quran itu terpenuhi. Alhamdulillah. Jadi saya merasa subhanallah ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz itu betul-betul nyata. Subhanallah. Uang 50.000 jadi 50 juta. Bahkan Allah bisa lagi memberikan lebih dari angka 50 juta. Bisa nggak 5 miliar? Insya Allah. Bisa nggak 5 triliun? Mudah bagi Allah melipat gandakan segala kebaikan kita. Di sini ada lagi juga jemaah, terima kasih Pak Haji sudah berbagi ilmu kepada kita kisah. Ini ada Pak Haji Toto. Beliau ini nggak asing lagi buat kita, sering banget. Cuma belum pernah nih ngomong. Nah kali aja nih beliau salah satu yang gemar juga sedekahnya. Pak Haji silakan Pak Haji Toto. Ya silakan Pak Haji. Ya. Bagi-bagi ilmu sama kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, mohon maaf Ustadz Yusuf Mansur berhalangan untuk hadir, tapi insya Allah beliau menyaksikan acara kita. Kita doakan dimanapun saja beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diamnya beliau pun mendoakan kita semua agar murid-muridnya ini semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Haji Toto, punya cerita apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Deketin aja Pak Haji. Ya. Saya ada cerita, bukan cerita sih sebenarnya sih. Iya. Memang cerita. Kejadian saya alami. Iya silakan. Waktu itu saya punya mobil. Kemudian saya akan sedekahkan ke PPA Daku. Saya nggak pakai tanya keluarga dulu. Nggak pakai tanya. Nggak tanya istri itu aja Toto. Nggak disetujui. Nggak disetujui. Alhamdulillah ya. Inilah nih suami baik. Nggak setuju alhamdulillah ya. Saya kembali ke guru saya, Ustadz Zumansur. Ustadz, Pak Toto, sholat hajat aja. Sholat hajat aja katanya. Banyakin sholat hajat. Dekat lagi Pak Toto. Nah setelah itu saya jalani kira-kira 1 bulan. Keluarga saya setuju. Jadi, udah kalau memang mau sedekahkan aja. Keluarga setuju. Saya kembali ke guru saya lagi. Ustadz, alhamdulillah keluarga setuju. Udah. Dan saya sedekahkan ke PPA Darul Quran. Kemudian setelah 3 bulan, saya komplain sama Ustadz Mansur nih. Iya, Ustadz. Udah 3 bulan nih. Mana Allah mau ganti? Gitu ya. Iya. Kemudian apa jawab Ustadz? Pak Toto sudah nanam pohon. Insya Allah Allah akan ganti, tapi belum tentu Pak Toto yang menikmati. Bisa juga anak cucu Pak Toto. Iya. Udah tadi. Ya saya bisa terima. Nah kemudian kira-kira 1 tahun 2009, saya sedekahkan 2008 Tat. Iya. 2009, 1 tahun saya komplain lagi Tat. Janji lagi, nagih lagi ya. Nagih lagi Ustaz. Ini debt collector sedekah. Udah 1. Jadi sudah 1 tahun Tat. Mana Allah mau ganti saya? Karena kebetulan saya ada bisnis di Cianjur Tat. Jawaban Ustadz, istiqomah Pak Toto. Aja itu jawaban. Yang pertama tadi apa?
anak cucu nanam pohon, nikmati. belum tentu kita Ya, menikmati. yang kedua istiqomah. Istiqomah. Iya, terus? Ya udah, saya terima lagi, Tat. Ya. Jadi kan selama ini kan saya ada bisnis di Cianjur. Jadi alhamdulillah ada hikmah juga, Tat. Jadi kalau saya ke Cianjur saya terpaksa naik turun bus, Tat. Karena mobil disedekahin ya? Iya, nggak punya mobil lagi, Tat. Satu-satunya mobil. Mobil satu-satunya. Ya. Kemudian saya setiap, ada hikmahnya, setiap saya akan berangkat ke Cianjur, ya saya doa sama Allah. Ya Allah berikan saya mobil untuk ibadah saya ke Cianjur. Jadi kalau mau berangkat Cianjur, niat saya mau sholat duhur di Cianjur. Sholat zuhur di Niat Cianjur. itu. Jam berapa Jadi berangkat bukan dari Jakarta? Dari rumah jam habis sholat subuh, Tat. Habis sholat subuh. Repot juga berangkat jam 11, Pak. Sampai sana jam 11 lah, Tat. Jelas. Kalau nggak macet, Tat. Macet, jam 12 baru nyampe. Iya. Alhamdulillah nyampe. Terus? Seringkali terlaksana, jadi sholat duhur berjamaahnya di Cianjur terlaksana, bisnisnya nggak terlaksana. Seringkali begitu. Jadi sholatnya terlaksana, bisnisnya nggak terlaksana. Iya. Tapi ya, kan lebih baik itu, Tat. Niatnya mau sholat di Cianjur. Bagus masih niatnya di Cianjur ya, Pak. Kalau niatnya di Singapura. Bingung. Kemudian tahun 2009, alhamdulillah saya dikasih mobil lagi, Tat. Allah kasih mobil. Subhanallah. Ini mulai kejawab nih ya. Tahun 2010-nya. Pas udah dapat mobil masih nagih lagi nggak, Ustaz? Enggak, Tat. Oh, udah enggak. Lapor, Tat, malah lapor. Iya, terus? Bisa dapat mobil, saya parkir depan situ, depan masjid, samping mobilnya Ustadz. Saya nunjukin ya. Numpang-nampang, Pak. Ini saya tunjukin, Ustadz, ini saya dapat mobil. Ya. Alhamdulillah, Pak Toto. Sama-sama mana? Ini samping mobil Ustadz. Baru, Pak Toto, baru di atas sendiri. Baru. Jadi sama doa kita. Tapi nggak sesuai dengan permintaan saya, Tat. Iya. Kan saya mintanya sama Allah, ganti mobil saya yang saya sediakan kemarin seperti mobil Ustadz. Iya. Kerenan mobil Ustadz. Iya. Gak sesuai, tapi gak apa, itu mungkin baru bonus kali lah. Subhanallah. Allah kasih bonus kali ya. Iya. Nah, alhamdulillah dapat mobil. Kira-kira 2 hari setelah dapat mobil itu. Sedekahin lagi? Belum. Ntar dulu. Kira-kira 2 hari. Ada sahabat saya ngajak makan siang saya, Tat. Dan dia janji, Pak Toto udah berangkat ke Mekah? Belum. Punya duit? Nggak punya duit saya. Mau saya berangkat ke Mekah? Mau. Ini saya kasih duit. Pas saya sendiri nggak mau saya. Sama istri saya. Ayo kita ke ATM. Tapi saya nggak mau terima dulu duitnya, Tat. Iya. Saya mau tanya Ustaz Mansur kapan dia berangkatnya, gitu masalah gitu. Ya. Dan terus pisah tuh, Tat. Pisah. Jam 12 siang tuh, Tat. Saya ketemu sahabat saya nih. Jam 11 malam. Saya istrinya pegel nungguinnya lama banget ngobrol. Iya. Istrinya telepon, Tat. Istrinya nih. Nangis-nangis istrinya telepon, Pak Toto. Kenapa nangis-nangis bilang gitu? Malam-malam di sebelah telepon. Pak Haji meninggal tadi siang, tadi jam 9. Pak Toto tahan dulu. Nanti kita setelah ini kita sambung lagi dengan Pak Toto. Seru juga ceritanya, Pak. Iya. Insya Allah bisa rahmat Allah. Kita kembali lagi setelah komersial break yang berikut ini. Tetap dinikmati sedekah. Alhamdulillah, bisa dirahmati Allah. Tadi kita mendengarkan kisah yang luar biasa, subhanallah, dari Pak Haji Toto. Bahwasanya sedekahnya mobil pun Allah balas dan Allah bayar dengan cash mobil lagi. Cuma beliau masih belum puas. Sebab kok mobilnya sama aja sama yang dulu, katanya dia. Nah, dia dapat lagi tawaran untuk ke Mekah. Dan katanya nggak mau kalau sendiri. Kalau seandainya boleh sama istri. Nggak lama yang mau ngasih meninggal ya? Meninggal. Pak Toto doain bukan? Nggak sangka kalau meninggal. Nggak sempat doain. Ya silakan. Jadi setelah jam 11 malam istrinya telepon saya, Pak Haji tadi jam 9 meninggal. Innalillahi. Berarti nggak jadi dong dikasih duit ke Mekah? Nggak jadi, Tat. Nggak jadi? Nggak jadi. Tapi gantinya ada gantinya. Ada gantinya? Ada gantinya. Apa tuh? Paginya saya datang ke rumahnya. Terus Bu Haji, Pak Toto, mobil di rumah ada 4.
Ini yang satu yang terbaru, Pak Toto bawa pulang, ini suratnya, ini kuncinya, STNK-nya. Subhanallah. Lebih bagus dari yang lama disedekahin? Bu Haji, bohong nih. Enggak Pak Toto, ini kuncinya, ini STNK-nya, ini surat-suratnya. Bawa pulang cepetan. Alhamdulillah, Tat. Bagus. Bagus. Di tengah perjalanan saya bawa pulang tuh mobil. Ya. Tapi di tengah perjalanan saya telepon Ustadz Yusuf Mansur. Telepon apa tuh? Ustadz, saya dikasih mobil baru. Ya. Terus gimana tuh? Ya udah masuk darukan lagi dah. Sedekahin lagi. Sekarang punya mobil? Nggak punya. Nggak punya, iya. Nggak punya. Lah iya gimana punya lu sedekah? Jadi yang pertama dapat mobil itu baru kira-kira 3 bulan ini saya. 3 bulan. Ya kan? Yang baru dapat dari teman saya juga saya sedekahkan kita. Subhanallah. Nggak punya mobil lagi, Tat. Nggak punya. Udah Allah balas lagi belum? Belum. Oh belum. Ya udah kalau gitu telepon lagi Ustaz. Bilang kok saya belum dapat lagi. Belum dapat lagi. Baik Pak Haji Toto, terima kasih. Intinya Ya. kalau kita mau sedekah jangan terlalu mengharapkan besok mesti Allah ganti. Oh. Syarat dan ketentuan berlaku seperti kata Ustaz Mansur. Syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Baik. Gitu dah. Ya, terima kasih Pak Toto, subhanallah. Beliau ceritanya unik dan luar biasa. Silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita banyak ilmu hari ini ya. Dari banyak testimoni dan yang terakhir dari Pak Toto unik juga. Tukang nagih ternyata dia Pak. Boleh nggak sih? Iya boleh saja. Kita tanya kepada Allah bahwa Allah itu kan janjinya nggak bohong. Selalu Allah tepati. Beda dengan kalau kita punya atasan atau bahkan kita sendiri yang kadang-kadang suka ingkar dengan janji seperti cerita tadi di awal acara ini. Bahwasanya ketika kita mendapatkan uang yang kita mau atau kita memiliki harta, di situ rasa berat kita untuk menyerahkannya di saat kita janji dikala kita nggak punya. Nah Pak Toto tadi luar biasa. Berarti ada sekitar 2 kali sudah Allah tunaikan sedekahnya beliau. Terakhir dapat mobil, sedekahin lagi. Dapat mobil, sedekahin lagi. Mungkin kita nggak sehebat Pak Toto. Yang kaya-kayanya, kita lagi nggak punya mobil, kepengen punya mobil, pas udah ada mobil, apa iya kita mau serahin? Apa iya mau kita pinjamin buat Allah? Rasa-rasanya mikirnya ribuan kali. Belum lagi gosokan kanan kiri depan belakang, anak, istri dan lain sebagainya. Ngapain sih Pak? Udahlah yang biasa-biasa aja lagi sedekah nggak gitu-gitu amat kali. Ini bisikan yang kadang-kadang buat kita kendor lagi nih. Tapi kalau kita saat itu mendapat bisikan yang membuat kita kendor, niat kita mau sedekah, buka-buka lagi deh kisah-kisah sahabat. Yang bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidaklah ia memberikan sedekah kecuali tidak ada harta yang tersimpan di dalam rumah beliau. Pernah saya sampaikan dalam pertemuan kita beberapa episode yang lalu bahwasanya pernah ketika sholat asar baginda Nabi Muhammad SAW selesai langsung pulang cepat. Bahkan beliau melangkahi sahabat-sahabat yang ada di belakangnya. Enggak lama kemudian baginda Nabi datang kembali. Lalu sahabat yang dilangkahi oleh baginda Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa tadi engkau setelah sholat lantas cepat-cepat engkau tinggalkan tempat ini?" Lalu baginda Nabi berkata dan menjawab bahwasanya aku ingat di salah satu istriku di rumahnya tersimpan emas. Aku cepat-cepat ke tempatnya mengatakan kepada istriku untuk cepat-cepat menyedekahkan emas tersebut. Khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya di saat belum sempat menunaikan ibadah. Satu di antaranya adalah sedekah. Tapi hebatnya Pak ajaran kita, agama Islam adalah setiap kebaikan belum kita lakukan, baru saja niat di dalam hati ini sudah Allah balas menjadi sebuah kebaikan. Mungkin Bapak Ibu jamaah pemirsa yang dirahmati Allah yang tadi mendengarkan testimoni-testimoni dari jamaah-jamaah kita yang belajar dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur pun punya niat, ya Allah ya Rab, kali aja nih mudah-mudahan apa yang sudah diikuti oleh jamaah-jamaah yang lain saya akan coba. Dan ini gak akan membuat saya menjadi takut kehilangan harta. Bahwasanya ketika saya serahkan harta saya berupa apapun saja di hadapan Allah, sungguh harta tersebut tidak hilang.
bahwasanya harta itu akan diinvestasikan oleh Allah, di suatu saat nanti akan Allah turunkan, Allah cairkan buat kita di saat kita membutuhkan hal tersebut. Tinggal kita nunggu kesabaran. Pak Toto bilang dari Ustadz Yusuf Mansur bahwanya segala sesuatu ketentuan dan syarat berlaku. Bahwasanya sedekah yang kita lakukan tidak berdiri sendiri, Pak. Mesti ditopang dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat wajibnya jangan bolong. Ini sedekahnya hebat, sholatnya kagak. Harus ditopang biar lebih hebat lagi. Lawang tadi saja salah satu testimoni kita. Cuma sedekah doang, gak mikir apa-apa. Allah balas 50 juta. Nah Pak Toto juga begitu tadi. Gak mikir apa-apa sedekahin, cuma dipikirin doang. Kapan ya Allah bayarnya nih, dihitungin setiap harinya. Bentar-bentar lihat kalender, tandain contreng tet aja. Benar, kalau nggak kita yang mendapat balasan dari Allah, hasil dari sedekah yang kita kerjakan, bisa jadi anak cucu kita yang menikmatinya. Atau bisa jadi hari itu sudah Allah bayar dengan cash. Berupa apa? Kesehatan, Pak. 10.000 yang kita keluarkan, kalau kita kalikan 10 bahkan berlipat-lipat, bisa jadi itu biaya kalau kita sakit ke rumah sakit. Allahu Akbar, kita kadang-kadang gak sadar dengan hal yang demikian. Allah sudah bayar, Allah maha melihat, Allah maha mendengar setiap jeritan doa kita. Ya Allah, ya Rabb, aku serahkan semua milik Engkau, ya Allah. Di mana aku punya rumah, aku bangun dari awal. Beli batu bata nyicil, beli semen saya bopong sendiri dari material. Tapi ketika Engkau tawarkan ibadah yang lebih, saya serahkan apa yang saya suka. Apa iya Allah diemin, Pak? Apa iya Allah nggak akan balas kebaikan hambanya? Tidak, demi Allah. Allah bahkan balas, bahkan dari sesuatu yang kita nggak duga, Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Banyak udah kisahnya, tinggal kita mau buka mata atau enggak. Kita mau buka telinga apa enggak? Kita mau lembutkan hati kita apa enggak? Terkadang kita masih berpikirnya ala manusia. Cobalah kita berangkat berpikir ala penduduk langit. Yang enggak takut-takut ibadah kepada Allah. Yang pasti Allah akan berikan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saja kajian kita di pagi ini dengan tidak hadirnya guru kita, tapi nggak mengurangi keberkahan majelis kita. Saya yakin guru kita pun menyaksikan kita semua. Dalam hatinya bergumam, mendoakan kita semua. Yang sudah bersedekah, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah jadikan ini hati-hatinya ikhlas dalam bersedekah. Tapi nggak apa-apa lah Pak. Seandainya memang hati masih berat buat menyerahin sesuatu yang kita suka, nggak apa-apa. Terus aja, kita belajar juga dari Mas Mono ya. Beliau juga pernah testimoni, dia katakan bahwasanya semakin kita tidak ikhlas, maka pintu keikhlasan semakin terbuka. Gimana teorinya? Contoh, ketika bapak dan ibu berjalan misalnya, berjalan kaki Pak, kayak Pak Toto kan, ke Cianjur udah gak bawa mobil, tapi naik bus karena mobil disedekahin. Bagus naik bus, coba jalan kaki, subhanallah. Kita jarak tempuh misalnya 2 kilo. Kita nggak biasa Pak jalan kaki dengan jarak 2 kilo. Ini rasanya kaki pegel nih. Rasanya capek nih. Sekali kita coba lumayan Pak pegel. 2 kali kita coba lumayan nggak begitu pegel. 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka kita nggak lagi merasakan capeknya berjalan di jarak yang begitu jauh. Sama juga dengan kita sedekah 100.000. Kan duit pecahan yang paling gede tuh. Di saat kita cuma punya duit 100.000 lebih 1.000. Ini kalau suruh pilih yang mau kita sedekahin yang 1.000 apa yang 100.000 Pak? Jawaban yang jujur Pak. 1.000. Habis kalau yang 100 mikirnya banyak Ustaz. Udah gak usah banyak pikir kata Pak Toto tadi. Ambil 100.000. Niatin buat tetangga yatim sebelah. Di sepanjang jalan doa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan nih saya niat mau sedekah 100.000. Semoga aja tuh anak yatim gak ada di rumah. Sampai di rumahnya ketok pintu sekali tok. Assalamualaikum. Alhamdulillah belum ada nyautan, belum ada jawaban. Ketok kedua, Assalamualaikum. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah belum ada. Ketok ketiga, tak. Ada jawaban, Waalaikumsalam. Ya Allah lenyap juga dan duit. Ya Allah. Udah dia
makin kuat. Karena kan setan tiupannya kencang banget. Kata guru kita begitu. Nih setan tiupannya kencang banget. Udah 100.000 sayang. Nggak usah semua lah. Allah juga nggak gitu-gitu banget. Kan sedekah sesuai dengan kemampuan. Nggak dipaksain banget. Udah kena ada yang begitu dah. Iya udah balik lagi 1.000 yang diambil. Tapi enggak, buat dia yang berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan, dia buka pintu saya, tuh anak yatim nongol. Waalaikumsalam Pak Haji. Iya. Pak Haji kemarin ngaji nih, dinikmatnya sedekah. Ya, Pak Haji dengerin Ustaz Yusuf Mansur. Dan Pak Haji juga lihat-lihat hadis, lihat Al-Quran tentang sedekah. Subhanallah. Nih, jujur nih Pak Haji nggak bohong. Jujur nih. Duit Pak Haji tinggal segini-gininya, ada lebih 1.000 nih di dompet. Pokoknya doain Pak Haji ya. Nih Pak Haji pengen dari duit ini nanti berlipat ganda, Allah kasih rezeki yang lebih ya. Doain ya. Nih ambil. Udah. Jangan pakai manggil saya lagi. Udah, bawa masuk sana. Dia balik badan. Ya Allah ya Rabbi. Sepanjang jalan. Dia meles banget. Melesnya dia dilihat oleh Allah, disaksikan oleh malaikatnya Allah. Apa iya malaikat-malaikat penghuni bumi akan diam, enggak mendoakan salah satu hambanya Allah yang dengan tekad dan keyakinannya dia serahkan apa yang dia punya? Enggak Pak. Akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi. Gunung-gunung yang ada di alam semesta ini Pak mendoakan orang-orang yang ibadah di muka bumi ini. Salah satunya adalah bersedekah. Bayangin Pak, kita suka minta doa sama jemaah. Apa iya nggak senang? Apa iya juga kita nggak lebih senang didoakan oleh malaikat-malaikatnya Allah yang kita kenal sebagai ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia yang nggak pernah berbuat salah, yang pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti mendoakan, malaikat pasti mendoakan kita semua. Yang mudah-mudahan saja segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak pemirsa dirahmati Allah, pecinta nikmatnya sedekah, kita sudah ada di akhir acara. Alangkah indah kalau kita tutup dengan berdoa sama-sama. Kita doakan semuanya yang telah ibadah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya diganjar lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Latif ultufna, ya Latif ultufna, ya Latif ultufna. Ya Nasir unsurna, ya Nasir unsurna, ya Nasir unsurna. Ya Hafiz ihfazna, ya Hafiz ihfazna, ya Hafiz ihfazna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang rahmati Allah, kita doakan anak-anak kita yang ujian, yang hari ini sedang melakukan ujian atau yang hendak ujian, kita doakan semoga Allah berikan ketenangan kepada mereka semua. Allah jadikan anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan temu lagi minggu akan datang di nikmatnya sedekah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.